Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rohatur Rubaiyah, Prodi Sistem Informasi B. Baiklah, di sini saya akan mencoba menjelaskan jawaban saya mengenai pertanyaan-pertanyaan dari Bu Riza Riftika. Yang pertama adalah, banyak sekali kejadian yang bisa merugikan kita. Jika Anda seorang pengusaha, identifikasi kejadian atau sumber risiko tersebut, kemudian ranking risiko tersebut berdasarkan kriteria yang kita anggap paling relevan dan paling besar dampaknya terhadap perusahaan Anda. Saya menjawab, mengacu pada pengertian risiko yang tidak diperkirakan, unexpected risk, sedangkan risiko adalah mengacu pada risiko yang diperkirakan, expected risk. Ketidakpastian atau uncertainty sering diartikan dengan keadaan di mana ada beberapa kemungkinan terjadi dan setiap kejadian akan menyebabkan hasil yang berbeda. Tetapi tingkat kemungkinan akan atau probabilitas kejadian itu sendiri tidak diketahui secara kuantitatif. Dengan demikian, ketidakpastian itu disebabkan karena pengetahuan yang tidak sempurna atau imperfect knowledge dari manusia. Ciri-ciri risiko dari ketidakpastian: yang pertama, tidak bisa diduga sebelumnya. 2, sulit direncanakan. 3, bersifat tiba-tiba. Dan yang keempat adalah bisa dikategorikan sebagai bencana alam. Ketidakpastian dan risiko yang paling relevan dan penting. Yang pertama, bencana alam atau musibah yang bisa timbul kapan saja serta menimbulkan dampak kerugian yang sangat besar. Contohnya adalah musibah yang sekarang sedang dialami oleh seluruh dunia, yaitu wabah corona atau COVID-19. Yang kedua adalah kematian merupakan suatu hal yang pasti, namun kapan dan di mana dan bagaimana adalah sesuatu yang tidak pasti. Dalam sebuah kepastian masih ada ketidakpastian yang dapat menimbulkan kerugian baik fisik maupun. Yang ketiga, bencana yang disebabkan karena kelalaian manusia seperti kebakaran atau kecelakaan. Yang keempat, adanya kejahatan seperti misalnya pencurian, perampokan, dan lain-lainnya. Yang kelima, akibat perubahan teknologi. Yang keenam, inflasi dan yang ketujuh, resiko kesehatan, gangguan pikiran atau stres secara psikolog. Yang kedelapan, naiknya biaya dan harga barang. Yang kesembilan, kewajiban yang tidak dapat terpenuhi atau banyaknya hutang. Yang 10, akibat perubahan sosial, budaya, maupun politik. Soal yang kedua adalah, jelaskan situasi di mana Anda memutuskan untuk menahan resiko atau retention, bandingkan dengan pilihan untuk mentransfer risiko tersebut. Menurut Anda mana yang lebih menguntungkan? Di sini saya menjawab, dalam beberapa situasi akan lebih baik jika kita menghadapi resiko tersebut, menahan resiko tersebut atau retention. Sebagai contoh, misalkan seorang akan keluar rumah membeli sesuatu ke supermarket terdekat dengan menggunakan kendaraan. Kendaraan tersebut tidak diasuransikan. Orang tersebut merasa asuransi terlalu repot atau mahal. Sementara dia akan mengendari kendaraan tersebut dengan hati-hati. Dalam contoh tersebut, orang tersebut memutuskan untuk menanggung sendiri, menahan atau retention resiko kecelakaan. Yang ketiga, jelaskan kenapa risiko muncul. Apakah di dunia ini tidak ada sesuatu yang pasti? Jelaskan. Risiko berkaitan erat dengan kondisi ketidakpastian. Risiko muncul karena ada kondisi ketidakpastian. Praktis kita menghadapi ketidakpastian di dunia ini. Sebagai contoh, hari ini bisa hujan, bisa juga panas. Investasi kita bisa mendatangkan keuntungan, harga naik, bisa juga menyebabkan kerugian atau harga turun. Kepastian dalam dunia ini adalah ketidakpastian itu sendiri. Ketidakpastian tersebut menyebabkan munculnya risiko. Dunia ini terdapat kondisi kepastian sangat tinggi, contohnya yaitu hukum alam. Hukum alam bisa diprediksi dengan relatif pasti. Hukum alam merupakan contoh kepastian tersebut. Sebagai contoh, kita bisa memprediksi dengan pasti bahwa bumi mengitari matahari selama 360 hari atau 1 tahun. Pertanyaan yang keempat, jelaskan tipe-tipe risiko.
Kenapa tipe-tipe resiko penting dipelajari? Di sini saya menjawab, resiko dapat dikelompokkan ke dalam tiga tipe resiko, diantaranya risiko murni dan risiko spekulatif, risiko subjektif dan objektif, risiko dinamis dan statis. Kenapa tipe-tipe ini penting kita pelajari? Karena risiko merupakan elemen penting yang harus dipelajari dalam kehidupan sehari-hari agar dapat terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Pertanyaan terakhir, jelaskan proses manajemen risiko. Kenapa proses manajemen risiko penting dipelajari? Proses manajemen risiko merupakan bagian penting dari manajemen risiko karena merupakan penerapan atas prinsip dan kerangka kerja manajemen risiko yang telah dibangun, atau penetapan konteks, penilaian risiko, penanganan risiko. Manajemen risiko penting dipelajari karena banyak contoh kerugian yang dialami oleh organisasi karena kegagalan mengelola risiko. Bahkan beberapa organisasi mengalami kerugian yang signifikan, bahkan kebangkrutan karena organisasi gagal dalam menerapkan manajemen risiko. Sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.